Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Arnalia Novia Rahma, Dema Naufarel, Keisha Hawa Al-Aisyah, Septian Algipari Hendrawan akan mempresentasikan asal-usul Kerajaan Sriwijaya. Asal-usul kerajaan. Nama Sriwijaya diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang artinya kemenangan. Jadi, arti namanya adalah kemenangan yang gemilang. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 dan pendirinya disebut Dapuntahyang Srijayanasa. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha bercorak Matirim yang mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka. 10 peninggalan. 1. Prasasti Kedukan. 2. Prasasti Ligor. 3. Prasasti Kota Kapur. 4. Prasasti Talang Tuo. 5. Prasasti Telaga Batu. 6. Prasasti Karangberahi. 7. Candi Muara Takus. 8. Prasasti Leiden. 9. Prasasti Palang Pasema. 10. Prasasti Hujung Langit. Kehidupan sosial politik. Berdasarkan bukti yang ada dari isi prasasti Leiden, Kerajaan Sriwijaya telah melakukan kerjasama dengan kerajaan Chola di Indonesia. Hubungan baik dengan kerajaan tersebut ditandai dengan pengiriman pendeta dari Sriwijaya ke India dan pembuatan biara untuk pendeta tersebut. Selanjutnya berikut ini raja-raja para berkuasa di Kerajaan Sriwijaya meliputi 1. Dapuntahyang Srijayanasa. Ia adalah raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Sriwijaya. Namanya terdapat dalam prasasti kedua Bukti dan Talang Tuo. 2. Balaputradewa. Balaputradewa merupakan raja yang berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya berkembang pesat. Masa pemerintahannya diperkirakan berlangsung pada tahun 850 Masehi. Kehidupan sosial ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian. Hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Hasil bumi dari pertanian tersebut mendongkrak kegiatan perdagangan. Akibatnya banyak pedagang dari Cina dan India ramai-ramai berdatangan. Faktor lain pendukung kegiatan ekonomi adalah berhasilnya Sriwijaya menguasai wilayah-wilayah strategis di sekitarnya seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Jawa. Dikuasainya, daerah-daerah tersebut tidak terlepas dari kekuatan armada laut Kerajaan Sriwijaya dengan kapalnya yang begitu banyak. Masa kejayaan. Raja Balaputradewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangannya pada abad ke-8 dan 9. Namun, pada dasarnya, kerajaan ini mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai ke generasi Sri Marawijaya. Hal ini disebabkan raja-raja setelah Sri Marawijaya sudah disibukkan dengan peperangan melawan Jawa pada 922 Masehi dan 1016 Masehi. Dilanjutkan dengan melawan kerajaan Chola India pada tahun 1017 hingga 1025. Raja Sri Sangramawijaya berhasil ditawan. Pada masa kekuasaan Balaputradewa sampai dengan Sri Marawijaya,
Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur utama perdagangan antara India dan Cina. Selain itu, mereka berhasil memperluas kekuasaannya hingga Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Malaysia, Singapura, hingga Thailand Selatan. Untuk menjaga keamanan itu, Sriwijaya membangun armada laut yang kuat, sehingga kapal-kapal asing yang ingin berdagang di Sriwijaya merasa aman dari gangguan perompak. Hingga lambat laun, Sriwijaya berkembang menjadi negara maritim yang kuat. Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Kebesaran Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak abad ke-11, berawal dari serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Raja Rajendra Koladewa dari Kerajaan Kola yang berhasil melawan salah satu Raja Sriwijaya tersebut. Kemudian, pada abad ke-13, salah satu kerajaan taklukan Sriwijaya, Kerajaan Melayu, berhasil dikuasai Singasari, kerajaan dari Jawa yang dipimpin oleh Kartanegara melalui ekspedisi Pamalayu. Kartanegara berhasil menjalin hubungan baik dengan Kerajaan Melayu. Sementara itu, kerajaan Sriwijaya mulai lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah negara taklukannya menjalin hubungan dengan negara saingan di Jawa. Hingga kelemahan ini dimanfaatkan oleh kerajaan Sukhodaya dari Thailand di bawah Raja Kamheng. Wilayah Sriwijaya di semenanjung Malaysia berhasil direbut sehingga Selat Malaka bisa dikontrol. Akhir abad ke-14, Sriwijaya benar-benar runtuh akibat serangan kerajaan Majapahit dari Jawa. Pesan moral dari kisah Kerajaan Sriwijaya adalah mengajari kita supaya bersikap seperti pahlawan dengan sikap-sikap yang baik dan berjiwa nasionalis kepada negara.